Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, membahas fikih salat. Kita masih di pembahasan ala man tajib, siapa yang diwajibkan salat, dan sudah kita bahas yang pertama, orang yang diwajibkan sholat adalah muslim, yang muslimah. Kemudian orang yang baligh, ya sudah kita sebutkan. Kemudian selanjutnya yang kena wajib atau terkena kewajiban sholat adalah orang yang berakal. Orang yang berakal, sehingga orang yang gila, akalnya gila, ya, hilang, maka dia tidak wajib. Wajib salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasah. Catatan amal itu diangkat dari 3 orang, di antaranya dari majnun, dari orang yang gila, hatta yaqil, sampai dia berakal. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa masalah di pembahasan ini. Kalau seandainya seseorang dia contohnya koma, ya, atau pingsan. Kita tahu orang yang pingsan, dia menyerupai atau dia akalnya hilang ketika itu. Maka bagaimana? Apakah dia ini tetap terkena kewajiban, sehingga jika dia bangun nanti sadar, dia harus mengqadha? Ataukah dia tidak terkena kewajiban sehingga tidak ada kewajiban qadha? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Namun simpelnya atau ringkasnya, kita lihat, kalau seandainya menyerupai gila, maka kita samakan hukumnya dengan gila. Kalau seandainya pingsannya menyerupai tidur, maka kita samakan hukumnya seperti orang yang ketiduran. Baik, kalau orang gila, kita tahu ijma para ulama tidak wajib sholat dan tidak ada qadha kalau seandainya dia kembali ila hak akalnya. Sedangkan orang yang tidur, para ulama ijma ketika dia bangun, maka dia terkena kewajiban sholat. Kalau seandainya dia terlewat, contohnya subuh, contohnya waktunya lewat, bangun jam 7 contohnya, maka para ulama sepakat dia harus mengqadha, ya, sholat tersebut, harus mengqadha sholat subuh tersebut. Nah, jadi kalau seandainya ada orang pingsan atau koma, kita lihat, kalau seandainya sehari, 2 hari, atau 3 hari, ya, maka para ulama mengatakan dia ini disamakan seperti orang tidur. Seperti orang tidur. Dan ada di zaman Nabi itu sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, beliau pernah pingsan, ya, selama 3 hari. Kemudian beliau bangun, ya, kemudian beliau pun mengqadha salatnya, dan tidak ada sahabat lain yang mengingkari. Dan ada kaidah yang harus kita ingat, bahwa perbuatan sahabat, ucapan sahabat itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil jika tidak menyelisihi dalil, dan jika tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Sehingga ulama menjadikan ini sebagai dalil apabila ada orang pingsan atau koma selama 3 hari ke bawah, maka dia tetap wajib mengqadha salat-salat yang tidak dia kerjakan. Tapi kalau lebih dari 3 hari, maka para ulama menyamakan hukumnya seperti orang yang majnun, orang yang hilang akalnya, sehingga ketika dia bangun tidak perlu, ya, tidak wajib mengqadha. Ini masalah orang yang pingsan koma. Baik, begitu juga orang yang contohnya sudah pikun, ya, simbah sudah pikun, maka bagaimana? Maka kita lihat apakah sudah betul-betul pikun ataukah tidak. Kalau seandainya benar-benar pikun, ya, dia benar-benar pikun, ya, kadang bukan kadang, ya, sering lupa, udah dikasih makan tetap ngomong ke tetangga, ke orang-orang, nggak dikasih makan sama anaknya, gitu kan, ada yang kayak gitu. Kalau seandainya dia pikun seperti itu, maka para ulama mengatakan sudah tidak ada kewajiban sholat bagi mereka. Ya, simbah-simbah yang udah tua sekali, ya, pokoknya udah sangat sepuh, maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau seandainya masih sehat, artinya ya tua tapi dia akalnya masih bagus, diajak ngomong masih nyambung, gitu ya, maka dia tetap terkena kewajiban sholat. Gimana kalau seandainya kadang pikun, kadang enggak? Ada yang benar-benar pikun sekali, ya lupa, kadang-kadang sopole ini, padahal anaknya sendiri atau cucu sendiri, pokoknya dia lupa. Ya.
dia tuh sangat lupa. Maka ini kata para ulama enggak wajib sholat. Tapi kalau kadang ingat kadang dia pikun, maka sebagian ulama mengatakan dia terkena kewajiban ketika dia ingat. Ketika akalnya bagus, maka terkena kewajiban. Tapi kalau misalnya tidak, maka sudah tidak. Ya. Tapi umumnya orang-orang yang sudah sepuh, simbah gitu ya, dia pikun, maka sudah tidak terkena kewajiban. Baik, sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mabuk, gimana kalau ada orang mabuk dia? Nah, benar-benar parah mabuk. Tapi mabuk, hilang akalnya. Maka ya, ini diserupakan dengan orang gila atau orang yang tidur. Kalau misalnya dia mabuk nih. Dia mabuk terus tiduran gitu ya. Terus terlewat beberapa sholat. Dia seperti orang gila atau seperti orang tidur? Gila. Seperti orang gila. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Intinya, orang yang dia menghilangkan akalnya dengan minuman. Maka para ulama mengatakan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia tinggalkan sholat secara sengaja, maka karena saking besar dosanya, sampai-sampai para ulama mengatakan dia enggak mengqadha. Karena saking besar dosanya. Sehingga dia harus bertobat kepada Allah. Ya. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala udah. Nanti akan ada bahas. Baik. Ini terkait dengan orang yang akalnya hilang gitu ya. Gimana kalau seandainya seseorang dia ketiduran, tadi sudah kita singgung. Orang yang tiduran kita katakan tidak wajib di saat dia tidur. Tapi ketika dia bangun, maka terkena kewajiban. Dan sudah kita sampaikan kalau misalnya terlewatkan, maka para ulama sepakat, terlewat waktu sholat maksudnya, maka para ulama sepakat ya bahwa orang ini harus mengqadha. Jadi jangan sampai udah habis waktunya, ya udah berarti enggak qadha. Ini biasanya di salat subuh. Tapi ini terkait dengan masalah syarat akalnya. Jadi orang yang akalnya sehat, akalnya waras, maka dia terkena kewajiban sholat. Jadi kalau merasa diri sudah tidak waras, ya tidak berakal lagi, sudah ya. Berarti Tidak sholat kita. Ya, kita berharap ya tetap semua kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita katakan ya mereka yang enggak sholat itu orang-orang gila semua gitu. Enggak gitu. Ya mereka hanya saja karena syahwat yang mengikuti jalan-jalan syaitan, kita berdoakan semoga mereka dapat hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus bimbing ya mereka-mereka yang belum juga sadar untuk melaksanakan sholat agar disadarkan untuk mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.